Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Rayu Avengo dari Universitas Nusa Cendana, program studi ilmu kesehatan masyarakat semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul sistem kardiovaskuler. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari sistem kardiovaskuler itu sendiri. Yang kedua adalah komponen dari sistem kardiovaskuler. Yang ketiga adalah anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Yang keempat adalah fungsi dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama adalah pengertian dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh, sehingga tiap bagian tubuh yang mendapatkan nutrisi dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Yang kedua adalah komponen dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler ini merupakan sistem tertutup, yang artinya darah yang ditransportasikan akan berada di dalam jantung dan pembuluh darah, tidak dialirkan keluar pembuluh darah. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama, anatomi jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sisi kiri. Jantung terdiri atas 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah yang pertama, antrium kanan. Antrium kanan ini menerima darah yang miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Antrium kanan kemudian membawa darah tersebut ke ventrikel kanan. Yang kedua adalah ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini dan membawa darah tersebut ke trunkus pulmonalis yang mengarah ke paru-paru. Yang ketiga adalah antrium kiri. Antrium kiri ini menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmoner dan membawa darah tersebut ke ventrikel kiri. Yang terakhir adalah ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini menerima darah dari antrium kiri dan kemudian membawa darah tersebut ke aorta. Jantung kemudian membawa darah tersebut melalui sirkulasi sistemik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Yang kedua adalah anatomi dari sistem pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari yang pertama aliran darah koroner, yang kedua aliran darah portal, yang ketiga aliran darah pulmonal, dan yang keempat aliran darah sistemik. Bagian yang ketiga adalah fisiologi vaskuler. Sistem vaskuler memiliki peran penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi ini adalah yang pertama, arteri, mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua, arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Yang ketiga, kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan, elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstital. Yang keempat, venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Yang kelima adalah vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah yang pertama, aliran darah dan pembuluh darah. Yang kedua, tekanan dari arteri yang terdiri dari sistolik, distolik, nadi, dan darah rata-rata. Yang ketiga, gelombang nadi. Yang keempat, analisis gelombang nadi yang dapat dilihat dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. Yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran vena yaitu yang pertama, tekanan vena yang biasanya sangat rendah, yang kedua, gelombang denyut vena, yang ketiga, kurva denyut nadi, yang keempat, kecepatan aliran darah vena, yang kelima, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena, yang keenam adalah pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Poin yang terakhir yang akan kita bahas dari sistem kardiovaskuler kali ini adalah fungsi dari sistem kardiovaskuler. Fungsi sistem kardiovaskuler antara lain yang pertama, sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa seperti CO2 dan urea untuk dibuang. Yang kedua, sebagai alat pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target, serta berperan dalam regulasi suhu tubuh. Yang ketiga, sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah.
Demikian video kali ini tentang sistem kardiovaskuler. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk mudah memahami tentang sistem kardiovaskuler. Terima kasih.